Belum. Kan panjang na Ike heula. Ike nu panjang mah banyak pertanyaannya. Mengenai yang mengenai pendidikan online dan sebagainya itu Ike juga teknis. Udah bisa. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pers. Kita jumpa lagi di sore hari ini dan pertama-tama saya akan update dulu ya, update perkembangan COVID-19 di Jawa Barat. Dari data yang kami terima bahwa positif per hari ini bertambah 6 orang ya. Kemarin 756, hari ini tercatat yang positif 762 ya. Kemudian angka sembuh juga naik. Hari ini menjadi 79 orang dan yang meninggal itu ada 71 orang. Kemudian untuk PDP dari total hari ini 3.822, kemudian telah selesai 1.696, sehingga yang masih dalam pengawasan ada 2.126. Sedangkan ODP dari total 36.460 itu sudah selesai 25.999, sehingga masih dalam pemantauan 10.461. Nah, ini barangkali informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan COVID. Kemudian mengenai ini saya banyak menerima kejadian-kejadian mengenai penyaluran bansos ya, khususnya di tingkat kelurahan, desa, di tingkat RW gitu. Jadi ada juga yang mengabarkan masyarakat menolak dan sebagainya karena jumlahnya tidak sama. Ini barangkali hanya karena yang pertama bahwa bantuan yang ada dari 9 pintu itu turunnya tidak bersamaan ya. Jadi mungkin ada yang turun lebih dulu dari bantuan dari Pak Gubernur ya. Satu RW hanya 2 katanya, padahal dia mengajukan sekian puluh. Nah, itu kan yang sisanya itu mungkin saja itu akan diberi dari pintu-pintu yang lain ya. Apakah dari PKH atau dari BPNT atau dari Kemensos, Kemendes dan pintu-pintu lainnya. Dan kemudian untuk dimaklumi juga bahwa bantuan dari gubernur yang sudah tersalurkan ya, hari ini ya data terakhir yang saya terima sekitar baru 5 ribuan lebih ya. Nah itu adalah bantuan yang disalurkan dari data yang katakanlah sudah clear and clean ya.
ada data di kami sebagai bahan untuk penyaluran itu yang clear and clean itu ada sebanyak kurang lebih 445.000 ya. Ini barangkali yang akan dibagikan dahulu karena datanya sudah clear and clean. Nah, sementara di luar itu ada data non DTKS. Ini sampai hari ini kita masih meminta masih di cleansing ya. Setelah di cleansing oleh kita, kemudian kita kembalikan lagi ke kabupaten kota untuk difinalkan data itu. Nah, kita berharap data final itu akan kembali ke provinsi pada tanggal 25 April ya. Mudah-mudahan kalau data ini sudah kembali yang jumlahnya jutaan gitu, ini kita bisa segera menyalurkan bantuan sosial itu untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Kemudian mengenai ada juga yang bertanya mengenai rencana PSBB ke depan. Ini masih kita kaji, ada beberapa daerah antara lain Sukabumi dan Karawang. Ini masih dalam pengkajian ya. Jadi sekali lagi dalam rangka PSBB ini ya kita tetap harus melaksanakan sesuai dengan protokol protap yang ada ya. Kita jaga jarak, kita melakukan pembatasan sosial ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Dan selalu tinggal di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau memang kita harus keluar rumah untuk bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang dikecualikan ya dalam peraturan PSBB itu ya. Kemudian ini ada juga nanti rekan saya Kepala Dinas Pendidikan akan menyampaikan terkait dengan perpanjangan ya belajar dari rumah dan mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan nanti. Untuk itu kami persilahkan pada Ibu Dr. Ike untuk menyampaikan hal yang terkait dengan pendidikan atau belajar dari rumah. Kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asisten, Pak Biro, dan rekan-rekan dari pers yang saya hormati, yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah hari ini masih kita bisa bertemu terkait beberapa hal penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dari Dinas Pendidikan adalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, khususnya adalah untuk jenjang SMK, SMA, dan SLB. Jadi per hari ini saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menandatangani dan memperpanjang perpanjangan waktu belajar dari rumah atau work from home bagi seluruh kepala sekolah, tenaga kependidikan dan juga guru-guru beserta para peserta didik. Jadi perpanjangan yang kedua itu adalah sampai dengan tanggal 27 April dan setelah tanggal 27 April kita perpanjang sampai dengan tanggal 11 Mei 2020. Selanjutnya tentu saja itu pun masih bisa dan dimungkinkan akan berubah disesuaikan dengan situasi pandemik untuk COVID-19. Jadi kami mempertimbangkan juga hal-hal yang sekarang sedang berkembang, bagaimana juga penyelesaian untuk penyelenggaraan pendidikan, dan tentu poinnya adalah berdasarkan dari perkembangan pandemik COVID-19. Di samping itu juga kami sedang mempersiapkan penerimaan peserta didik baru atau yang kita sebut dengan PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021 yang mudah-mudahan di awal bulan Mei kita sudah mulai sosialisasi selama 1 bulan dan nanti penyelenggaraan penerimaannya akan dilaksanakan pada bulan Juni
sambil tetap kita pun juga menunggu perkembangan selanjutnya, menunggu juga arahan-arahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dari Jakarta begitu. Namun demikian hal-hal untuk persiapan penyelenggaraan PPDB tentu kita selenggarakan dengan seoptimal mungkin. Barangkali itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya mungkin nanti ada diskusi. Cukup saja. Ya, selanjutnya barangkali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain jika dimungkinkan kami persilahkan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada 5 pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait dengan pendidikan. Bagaimana hasil dari belajar online berdasarkan Ibu? Karena banyak siswa di daerah yang masih sulit untuk belajar secara online. Kemudian untuk menerima siswa baru saat ini apa skema yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran yang bersifatnya online sangat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi saat ini ada cukup banyak yang mengikuti pembelajaran melalui online. Yang paling sederhana adalah melalui WA group begitu ya. Kemudian alhamdulillah juga setelah 2 minggu yang lalu gitu ya, di awal di pertengahan bulan April ini Kementerian Pendidikan sudah membuka melalui TVRI. Jadi ini pun juga cukup membantu sehingga bagi sekolah-sekolah yang kesulitan mengakses melalui online, melalui internet, jalur internet, itu adalah bisa melalui kabel, jadi melalui TVRI dalam hal ini. Ada juga beberapa juga yang masih juga kesulitan, itu biasanya para guru-guru bersama-sama dengan timnya dan Dewan Guru itu melakukan kunjungan seperti itu dan juga mempersiapkan bentuk-bentuk pembelajaran yang bisa diberikan secara langsung kepada para peserta didik, dan itu pun juga bisa melalui juga para wali kelasnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua PPDB. Jadi sebagaimana dimaklumi PPDB tahun ini berbeda dengan PPDB tahun 2019-2020. Tahun ini jalur yang ditetapkan itu adalah yang pertama melalui zonasi. Kalau tahun ini minimalnya adalah 50% ya. Kuotanya saja yang berbeda, jadi minimalnya adalah 50%, kemudian maksimal 30% adalah melalui jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini bisa melalui jalur akademik dan non-akademik, dan itu semua diserahkan kepada sekolah, begitu. Dan yang 5% itu adalah untuk jalur perpindahan, apabila memang orang tuanya ada yang pindah, begitu, dan sisanya 15% itu adalah bagi keluarga-keluarga ekonomi tidak mampu, begitu. Nah, ini yang sedang kita persiapkan karena suasana terjadinya pandemik COVID-19, sehingga untuk pendaftaran itu semua informasi relatif berasal dari sekolah atau SMP, sekolah asal begitu. Jadi insya Allah tidak lagi ada penumpukan di sekolah tujuan, karena kita akan melakukan juga pendaftaran akan melakukan daring seperti itu, baik itu untuk jalur prestasi, jalur jalur tempat tinggal ya. Jadi semuanya zonasi, semuanya adalah memakai sistem daring seperti itu ya. Terima kasih. Terkait dengan tentang masalah pendataan orang meninggal dunia terkait COVID-19, Ketua Gugus Tugas Bapak Doni Monardo meminta daerah menyampaikan data lebih detail terkait kasus meninggal dunia, apakah dalam status ODP, PDP atau positif. Tujuannya agar pemetaan dan pelacakan lebih efisien. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, karena saat ini pembinaan data tersebut belum dilakukan? Baik.
Jadi pada dasarnya kami akan mengikuti apa yang diinstruksikan dari pusat ya. Artinya bahwa instruksi ini juga baru. Saya yakin di tim juga sedang melakukan ya pemilahan-pemilahan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Doni Munardo ya. Jadi yang PDP, yang ODP itu pasti ada laporannya, pasti ada di tim yang menangani hal tersebut. Terima kasih. Banyak pertanyaan selanjutnya terkait dengan bansos provinsi. Per hari ini sudah berapa banyak yang disalurkan, kemana saja, berapa banyak paket yang dilaporkan dikembalikan, kenapa persoalannya, misalnya ada penolakan yang tadi disebutkan bahwa di Kota Bandung, bagaimana pemerintah provinsi memvalidasi data penerima. Baik, jadi data yang kami terima per hari ini ada yang ini angka dropping ini 11 ribuan ya. Kami sudah menerima laporan 7.900 diantaranya itu sudah berhasil diserahkan dan kemudian ada 579 yang yang dikembalikan atau diretur gitu. Jadi ini serapannya ini baru 2,42% ya dari seluruh yang direncanakan. Kemudian Pak, terkait dengan pelaksanaan PSBB Bandung Raya, bagaimana informasi sementaranya dan pelanggaran yang paling banyak terjadi apa saja Pak? Bagaimana dengan penjatuhan sanksi, apakah sudah dilakukan dan berupa apa? Ya, jadi kembali saya sampaikan ya bahwa sanksi sampai sekarang itu hanya masih berupa teguran ya. Dan pelanggaran-pelanggaran yang masih ada itu masih sekitar mobil yang melebihi kapasitas penumpang itu kan. Dan satu hal barangkali yang mudah-mudahan hari ini nanti ada laporan ya. Itu evaluasi apakah orang yang bepergian itu sudah membawa surat tugas atau belum, itu yang belum kami mendapatkan laporan dari lapangan karena hal itu baru hari kemarin ya Pak Gubernur meminta kepada Bupati Wali Kota untuk membuat surat edaran agar di checkpoint itu diperiksa juga gitu. Jadi orang ini bepergian, katakanlah seseorang mau pergi ke tempat kerja itu dilihat ya paling tidak ada keterangan dari kepala perusahaannya atau kepala kantornya, dan kalau memang kantor atau perusahaannya sesuai dengan yang dikecualikan maka dia boleh jalan terus. Kalau ternyata tempat kerja dia tidak sesuai dengan yang dikecualikan dalam peraturan PSBB, dia akan disuruh kembali dengan mendapatkan surat teguran ya. Dan surat teguran ini menurut pihak dari kepolisian ini akan tercatat nanti dalam SKCK yang bersangkutan pada saat mengajukan permohonan surat kelakuan baik. Selanjutnya Pak, di lapangan ditemukan ada sejumlah perusahaan yang tetap beroperasi saat PSBB. Kemudian mereka juga tidak melakukan tes masif karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Bagaimana solusi atau alternatif pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar menyikapi hal tersebut? Ya, jadi kita berusaha ya tentunya dengan para bupati wali kota untuk bisa menerapkan hal ini gitu. Karena tes paling tidak rapid test yang dilakukan oleh atau di perusahaan itu sangat penting gitu ya. Jangan sampai sebuah perusahaan industri dia beroperasi ya walaupun mendapatkan izin dengan katakanlah ada 1.000 karyawan, kalau misalnya ada 1 atau 2 orang yang positif, ini dampaknya bisa menularkan kepada yang lain. Jadi tadi Pak Gubernur juga menerima kunjungan dari DPR ya, minta support juga supaya ada semacam insentif ya dari pemerintah pusat untuk industri supaya dia atau mereka bisa melakukan rapid test di tempatnya masing-masing.
bagi perusahaan yang tetap beroperasi, kemudian diketahui ada karyawannya yang positif COVID-19, apakah perusahaan tersebut wajib menyiapkan fasilitas isolasi mandiri bagi karyawannya, termasuk memperhatikan kebutuhan karyawannya dengan tetap membayar gajinya? Ya, yang kami tahu sampai saat ini belum ada kewajiban setiap industri untuk membuat karantina. Yang jelas, kalau misalnya ada salah satu karyawannya yang terkena COVID kemudian positif, ini tentunya akan dilayani sesuai dengan protokol kesehatan. Mengenai gaji dan sebagainya, ini tidak hanya untuk yang terkena, tapi kita kembalikan ke perundingan dengan perusahaan. Yang jelas kebijakan dari pusat bahwa THR itu tetap harus dibayarkan walaupun bisa dicicil. Nah, sementara untuk industri-industri yang memang karena dampak COVID ini dia harus tutup, kita sementara ini kita kembalikan untuk berunding antara perusahaan dengan para pekerjanya. Sekian barangkali teman-teman untuk sore ini. Terima kasih dan jangan lupa selalu mematuhi, selalu disiplin terhadap PSBB, karena kunci keberhasilan PSBB adalah terletak pada disiplin diri kita sendiri untuk bisa selalu mematuhi. Mudah-mudahan PSBB di Jawa Barat ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Pada saat akhir PSBB, penularan COVID bisa diturunkan. Itu yang menjadi tujuan kita bersama. Kami berharap semua tokoh masyarakat, ya, semua ulama untuk bisa mensosialisasikan PSBB ini kepada masyarakat, ya, sehingga nanti pelaksanaannya akan selama 14 hari ini akan berhasil, dan kalau berhasil mudah-mudahan tidak diperpanjang gitu. Ya, karena kalau misalnya masyarakat tidak disiplin, ini nggak tahu kita kapan akan berakhir. Kami minta semua elemen masyarakat, ya, apakah dari akademisi, dari dunia usaha, kemudian juga dari komunitas-komunitas, dari termasuk dari pemerintah dan termasuk juga dari rekan-rekan media, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasikan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.